Saudara, jadi si channel ngaji ini yang kita tidak tahu namanya, yang kita tahu ya channel Tasik Ngaji ya. Dia menuduh bahwa Pendeta Gilbert Lumendong ini menista Islam atau menghina Islam, menghina sholat Islam di dalam gereja. Gitu. Tapi nanti kita sama-sama saksikan, benarkah Gilbert ini menghina atau Gilbert ini sedang memperbandingkan ya untuk menguatkan iman jemaatnya, sehingga dia memperbandingkan betapa mudahnya kita ya untuk masuk surga lewat Yesus Kristus ya. Baik, di sini ada seorang pendeta yang bernama Pendeta Risuli. Orang ini membela dan mendukung Pendeta Gilbert Lumendong di dalam khutbah-khutbahnya yang kemarin viral ya ikhwah. Jadi tatkala Pendeta Gilbert mengakui kesalahannya, kemudian Pendeta Gilbert ini meminta maaf kepada JK, kemudian kepada MUI, dan kepada umat Islam pada umumnya. Nah, ada pahlawan kesiangan di mana orang ini katanya Gilbert itu tidak salah dan Gilbert itu hanya membandingkan saja. Jadi sebetulnya yang memiliki salah di sini apakah pendeta ini atau Pendeta Gilbert Lumendong? Sekali lagi, Pendeta Gilbert Lumendong mengakui kesalahannya ya, Pak. Akan tetapi kata pendeta ini, Pak Gilbert itu tidak salah katanya. Bahkan orang ini membawa nama-nama channel kami yaitu Tasik Ngaji, katanya kami memframing, kemudian kami menuduh kepada Pendeta Gilbert Lumendong. Baik ya ikhwah, kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana reaksi dari pendeta ini, kemudian kita akan tanggapi bersama. Silakan ya ikhwah. Kristen itu enak, ibadahnya cuma seminggu sekali. Saudara sepupu kita 5 kali. Maksudnya Islam. Kenapa kita kebaktian seminggu sekali? Bentar ya. Saudara sepupu kita, terus dia bilang Islam ya, saudara sepupu kita Islam ya. Jadi dia juga berasumsi ya, saudara sepupu terus dibilangnya Islam. Oke, terus ya. Baik ya ikhwah, pendeta ini menuduh kepada kami bahwa Tasik Ngaji itu berasumsi, katanya saudara sepupu itu bukan Islam. Jadi kata pendeta ini, saudara sepupu itu sebetulnya bukan Islam. Nah, kita akan dengarkan secara langsung dan secara nyata siapakah yang dimaksud oleh Pendeta Gilbert Lumendong, saudara sepupu itu. Baik, kita akan putar terlebih dahulu. Katanya, kami, Tasik Ngaji, menurut pendeta ini adalah asumsi bahwa apa yang kemudian dituduhkan oleh Pendeta Gilbert Lumendong itu bukan Islam sebetulnya ya, Wah. Baik, kita akan lihat terlebih dahulu siapakah saudara sepupu itu yang dimaksud oleh Pendeta Gilbert Lumendong. Yuk kita berbuat lebih baik. Kita belajar dari saudara sepupu. Saya biasanya di dalam gereja menyebut umat Islam sebagai saudara sepupu karena kita lihat dari Abraham, Ishak, dan Ismail. Kira-kira begitu. Tetapi Pendeta Risuli ini mengatakan kepada kami, saudara sepupu itu bukan Islam sebetulnya. Kan ini jadi lucu juga. Mohon maaf, sebelum kami menanggapi, kami survei terlebih dahulu. Kami cari terlebih dahulu apa yang dimaksud oleh pendeta ini. Kemudian setelah diketahui bagaimana kebenarannya, maka kami akan sampaikan itu semuanya. Jadi mohon maaf, Anda yang menuduh kepada kami bahwa yang dimaksud saudara sepupu itu adalah Islam, itu menurut Pendeta Gilbert sendiri. Baik ya, kita akan lanjutkan lagi ke video berikutnya, silakan. Tahu nggak kenapa? Karena bayarnya 10%. Itu berhubungan, saudara. Berhubungan. Makanya saya tidak pernah tertarik perdebatan tentang perpuluhan. Orang kalau nggak mau bayar perpuluhan, nggak apa-apa. Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang nggak usah bayar perpuluhan, nggak apa-apa. Bayar 2,5. Nggak usah 10%, 2,5. Tapi sembayangnya 5 kali sehari. Baik, kata pendeta ini, ibadahnya umat Kristen itu enak, ibadahnya cuma seminggu sekali, berbeda dengan umat Islam. Dalam Islam, ibadahnya 1 hari itu 5 kali. Ada hubungannya dengan harta yang dikeluarkan. Kata pendeta ini, tadi dia katakan bahwa dalam Kristen itu ada perpuluhan. Jadi harta 10% itu dikeluarkan. Jadi ibadahnya cuma seminggu sekali, kebaktiannya cuma seminggu sekali. Berbeda dengan umat Islam. Jadi kata pendeta, kalau misalkan Anda tidak bayar perpuluhan, ya tidak apa-apa. Bayar saja misalkan 2,5%, tetapi ibadah Anda dalam sehari itu harus 5 kali. Ya, samalah dengan umat Islam. Mohon maaf, yang pertama, Anda, Pak Pendeta, keliru tentang apa itu kemudian zakat atau yang dikeluarkan di dalam Islam harta 2,5% ya, dengan ibadah salat. Ya. Karena saudara, ya ini saudara kita ini ya, yang channel Tasik Ngaji ini ya, ya dia berasumsi dan dia berusaha ya untuk memframing supaya ada celah kesalahan Pak Gilbert Lumendong, mungkin juga supaya ada celah-celah hukum gitu ya. Padahal Pak Gilbert Lumendong tidak ada sama sekali ya, tidak ada sama sekali tujuannya yang jelek, karena dia sedang menceritakan yang benar memang gitu
ya umat Kristen itu 10% perpuluhannya. Umat Islam itu kan 2,5% bayar zakat. Ya, kalau nggak salah saya dalam 1 tahun lagi ya. Nah, kita dalam 1 bulan 10%, atau dalam setiap dapat berkat lah. Kapanpun kita dapat berkat, kita kasih 10%. Begitulah pada umumnya yang diajarkan oleh para pendeta Kristen. Kalau misalnya hari ini saya dapat 100.000, ya saya kasih 10.000. Kalau dapat 1 juta ya kasih saya 100.000. Kalau dapat 10 juta dalam 1 hari ini, ya saya kasih 1 juta. Kalau 100 juta ya saya kasih 10 juta, artinya 10%. Bukan harus 1 bulan 1 tahun, tapi biasanya ya orang ngasih perpuluhan itu 1 bulan, karena rata-rata kalau karyawan gajinya itu diterima pas 1 bulan. Tapi sebenarnya bukan harus 1 bulan, kapan saja ya. Ya kapan saja dia dapat berkat, dia bisa kasih perpuluhan itu. Nah, sebenarnya kalau saya lihat ya dari pola pikir Pak Gilbert Lumendong, dia sedang menyindir orang-orang yang tidak bayar perpuluhan. Dia sedang mengkanter juga para hamba Tuhan yang khotbah yang selalu mengatakan tidak lagi berlaku perpuluhan. Makanya dia katakan, bagi saya tidak terlalu penting ya hal-hal perpuluhan itu diributkan, dan saya tidak mau berdebat untuk hal itu, dia bilang. Ya, dia bilang kalau Anda tidak mau bayar 10%, ya Anda bayar 2,5%. Ya, tapi kalau Anda bayar 2,5%, ya Anda harus lakukan sembahyang 5 kali itu gitu loh. Jadi sebenarnya dia ingin tujuan begini. Kalau Anda jadi Kristen, ya Anda harus siap. Ya, Anda harus siap dengan apa yang firman Tuhan katakan gitu. Tapi kalau Anda pun tidak siap, ya silakan Anda pindah gitu loh. Sebenarnya begitu maksud dia ya. Pendetanya bikin ketawa ya Pak. Pertama, kami sudah memberikan penjelasan di video sebelumnya bahwa kami katakan, wahai Pak Pendeta Gilbert, bahwa zakat itu tidak ada hubungannya dengan kemudian kita melaksanakan sholat, karena perintah zakat dan sholat itu berbeda. Jadi jangan disamakan dengan perpuluhan. Kenapa? Karena Anda meyakini dengan membayarnya perpuluhan maka ibadahnya menjadi seminggu sekali. Nah, dalam Islam tidak seperti itu. Dalam Islam justru ada yang kemudian nantinya setelah zakat ada sedekah, ada infak, ada wakaf. Ini juga sama luar biasa, mengeluarkan harta. Akan tetapi tidak ada hubungannya dengan ibadah. Jadi kalau misalkan kita melaksanakan sedekahnya banyak, misalkan 1 triliun, kemudian kita tidak salat lagi, na'udzubillah min dzalik, itu adalah pemahaman keliru. Makanya kami mengingatkan dan kami meluruskan, zakat atau konsep zakat dalam Islam itu berbeda dengan perpuluhan. Ini bukan asumsi, ini kebenaran dan nyatanya seperti itu. Bahkan dalam Islam mengeluarkan zakat itu ada aturannya sendiri. Kemudian siapa yang menerima zakat itu sendiri ada aturannya. Dikatakan dalam Al-Quran ada 8 asnaf. Dalam hal ini saja sudah tidak sama. Ini adalah kebenaran dalam Islam. Kemudian yang kedua, Pak Pendeta ini harus tahu, Pak Risuli ya, di dalam gereja itu Pak Lumo Indong mempraktekkan sholat, kemudian ditertawakan. Pertanyaannya adalah, apa kata yang pas ketika sholat kemudian ditertawakan? Bukankah itu penghinaan? Bukankah itu penodaan? Apakah boleh agama atau apakah boleh cara ibadah itu kemudian ditertawakan? Na'udzubillah min dzalik. Apalagi ini adalah tata cara syariat ibadah umat Islam. Na'udzubillah min dzalik. Jadi alhamdulillah, kalau misalkan kita melihat dari video ini, sebetulnya Pak Pendeta Gilbert Lumo Indong sudah meminta maaf kepada kaum muslimin, bahkan mengakui kesalahannya. Namun ternyata ada pahlawan, mohon maaf saya katakan pahlawan kesiangan, bak pahlawan, membela dan mendukung Pendeta Gilbert tentang perpuluhan. Akan tetapi ya Pak, pembelaannya itu sungguh-sungguh sangat tidak pas ya Pak. Baik, mungkin itu saja keseruan yang bisa kami sampaikan di video kali ini. Jika video kami bermanfaat, silakan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan juga notifikasinya. Dan terima kasih atas dukungan sahabat Tasik Ngaji semuanya. Aku qouli hadza, ala pemini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.